Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahson Afidin, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Aloleo Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan sektor publik, di mana pelayanan sektor publik di sini adalah pelayanan proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara langsung. Sedangkan menurut Suparlan, pelayanan adalah sebuah usaha pemberian bantuan ataupun pertolongan kepada orang lain, baik dengan berupa materi atau juga non materi, agar orang tersebut bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian kita melangkah kepada fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan dibagi menjadi dua, pelayanan sebagai jasa dan pelayanan sebagai seni, di mana pelayanan sebagai jasa adalah fungsi pelayanan secara umum, yakni memenuhi kebutuhan barang dan jasa kepada orang lain. Sedangkan pelayanan sebagai seni artinya sebagai seni memahami kemauan orang lain, dalam hal ini adalah kebutuhan material dan non material. Baik, kemudian kita melangkah kepada macam-macam pelayanan. Pelayanan juga di sini dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan sipil dan pelayanan publik. Pelayanan sipil adalah pelayanan yang dilakukan untuk masyarakat sipil secara perseorangan, yakni layanan jasa pembuatan KTP. Yang kedua, pelayanan publik adalah pelayanan secara keseluruhan masyarakat publik terhadap masalah yang ada guna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kemudian kita lanjut kepada jenis-jenis pelayanan publik. Di sini terbagi menjadi 5, yaitu pelayanan pemerintah, pembangunan, utilitas, pelayanan sandang dan papan, dan kemasyarakatan. Di mana pelayanan pemerintah yaitu pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan. Yang kedua adalah pembangunan, adalah pelayanan masyarakat terkait infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di masyarakat. Yang ketiga itu utilitas atau kegunaan, salah satu pelayanan masyarakat yang ditinjau dari segi kegunaannya. Yang keempat adalah pelayanan sandang dan papan, yaitu pelayanan yang menyangkut kebutuhan pokok, yakni pengadaan perumahan rakyat dan lainnya. Dan yang kelima adalah kemasyarakatan, adalah bentuk pelayanan secara langsung yang dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan melalui posyandu. Dan kita melangkah kepada fungsi pemerintah dan pelayanan publik. Fungsi di sini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi badan publik, pemerintahan dalam arti luas, dan fungsi pemerintahan dalam arti sempit. Di mana fungsi badan publik adalah semua badan atau instansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan jasa melalui otorisasi dan privatisasi. Dan yang kedua adalah pemerintah dalam arti luas, adalah semua lembaga negara yang sesuai konstitusi dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pemerintah dalam arti tersempit adalah suatu lembaga negara yang formal yang tidak ada lagi instansi yang berdiri di bawahnya, yakni RT. Dan kemudian kita melangkah ke tujuan penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah adalah 1. Menjamin keamanan negara oleh serangan dari luar dan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dan yang kedua, mengantisipasi segala ancaman yang ada yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang ketiga, memelihara ketertiban dan mencegah gontok-gontokan di antara warga masyarakat. Dan yang keempat, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada masyarakat tanpa memandang apapun, dan lain-lain. Dan kita lanjut ke pelayanan prima. Kita harus juga mengetahui pelayanan prima itu apa. Pelayanan prima adalah melakukan pelayanan yang sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas.
Dan kemudian prinsip pelayanan prima terbagi menjadi 3, melayani pelanggan berdasarkan penampilan sopan dan serasi. Dan yang kedua melayani pelanggan dengan berpikiran positif, sehat dan logis. Dan yang ketiga itu melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Dan kemudian kita lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik berasaskan 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Tidak diskriminatif. Baik, dan yang terakhir penyelenggaraan administrasi dan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, terutama penyandang disabilitas, menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan memanjakan pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.